Kita ada di home library, ini personal library. Jadi kalau di rumah kita punya ruang, punya waktu, punya kesempatan, dan tentu punya minat, baik kita bisa membuat personal library seperti ini ya. Jadi personal library ini adalah koleksi buku-buku favorit, buku-buku referensi, buku-buku kesayangan dari kita ataupun anggota keluarga lain yang senang membaca, yang kemudian setelah terkumpul seperti ini bisa menjadi tempat perpustakaan ataupun personal library seperti ini bisa menjadi tempat seperti sanctuary ya, tempat perlindungan. Kalau kita butuh tempat untuk berkonsentrasi, memecahkan masalah, mungkin mencari ide baru, mencari referensi ya, itu baik kita punya tempat seperti ini karena ada referensi maupun informasi yang bisa kita dapat di hampir setiap buku yang ada di sini. Nah, perpustakaan pribadi ini penting karena kalau Einstein bilang the only thing you absolutely have to know is the location of the library. Jadi kalau Einstein pergi kemana-mana tempat baru ya, dia selalu bilang library ada di mana gitu. Terus J.K. Rowling bilang where you are in doubt, go to the library. Jadi kalau lagi ada keraguan, ada masalah yang ingin dipecahkan, ada sesuatu yang ingin dipikirkan secara khusus di tempat khusus, maka datanglah ke library. Nah, ini juga sama fungsinya di sini untuk kami ya, library untuk saya terutama. Nah, buku-buku yang ada di sini jumlahnya kira-kira ada 1270 titles ya yang ada di rak nih. Ya, ini adalah koleksi yang berkembang dalam periode 35 tahun lah. Jadi dari sekitar tahun 90 tuh ketika saya mulai selesai sekolah dan mulai kerja, mulai senang baca buku, dan koleksi itu kemudian berkembang dari waktu ke waktu sesuai dengan minat yang meluas ya. Jadi ini kalau dilihat hari ini sebetulnya ini sudah menggambarkan seperti eksplorasi atau perjalanan mencari jawab dari keingintahuan saya atas berbagai macam hal. Di sini buku-buku ini sudah disusun berdasarkan subjek ya. Jadi walaupun nggak strict ya, kalau dilihat di sini ada beberapa yang bisa kita lihat. Misalnya di daerah ini adalah buku-buku yang terkait dengan soal religialitas ya, agama. Jadi tentang agama. Di atas ada satu set Sahih Al-Bukhari. Itu adalah koleksi yang kami dapat di Mekah pada saat kami menjalankan rukun Islam kelima haji ya, tahun 2005 akhir kira-kira. Nah, buku ini sendiri juga memang selain sebagai sumber ilmu pengetahuan, juga seperti menyimpan sekeping memori yang bisa kita tarik kembali setiap saat berikut cerita yang ada di baliknya. Nanti saya akan kasih contoh beberapa keping memori yang ada di sini yang mudah dicari dan mudah ditarik kembali kalau kita ingin melihat sejarah bagaimana buku itu dulu ada di sini. Kemudian di atas adalah hal-hal mengenai filsafat dan psikologi. Jadi saya juga pada satu periode punya minat yang berkembang ke arah itu. Itu ada bukunya di atas, di daerah rak paling atas ya. Jadi kalau raknya udah paling atas nih, biasanya sekarang ini sudah agak jarang dibaca. Jadi ini pada satu masa dulu pernah jadi referensi, tapi kemudian seiring dengan perkembangan minat, sekarang dia nggak terlalu sering dibaca, tapi bisa diambil salah satu ya. Misalnya ini buku Batas Nalar. Judulnya Batas Nalar oleh Donald Bacon. Ini buku yang agak berat ya. Jadi ini buku bicara mengenai rasionalitas dan perilaku manusia. Bagaimana perilaku manusia yang seharusnya didorong ataupun dibatasi oleh rasionalitas, ternyata dalam kenyataannya banyak tidak seperti itu. Di sini kelihatan dibahas lebih dalam, lebih detail ya. Ini topik berat nih. Kemudian kalau ada pertanyaan, sebetulnya buku-buku itu ada berapa macam sih secara format ya. Jadi kalau secara format sebetulnya buku itu cuma ada 3 macam. Yang pertama yang namanya hardcover, seperti ini ya. Ini buku hardcover.
Nah, ini buku hardcover nih biasanya kita kalau cari buku hardcover nih, terutama kalau yang topiknya tuh topik yang long lasting ya, yang pada setiap saat kita bisa baca lagi, enak kita punya hardcover karena awet nih. Kemudian soft cover itu subjeknya bisa sama, bisa yang lebih ringan, tapi dia diterbitkan dalam bentuk yang seperti ini, soft cover ya. Biasanya saya kalau topiknya itu yang kontemporer ya, yang cepat berganti, pilih soft cover karena lebih murah juga ya. Nah, yang ketiga, formatnya itu namanya paperback ya. Paperback ini seperti ini, kecil juga. Jadi paperback ini sebetulnya desainnya adalah untuk dibaca selama travel ya. Jadi kalau saya dulu kalau terbang jauh ya, long flight itu kan nggak begitu suka nonton video, nggak begitu suka dengar musik. Jadi saya selalu beli buku ini sebelum terbang dan dibaca selama penerbangan. Itu kalau kita lihat di atas ya, itu ada buku-buku dalam bentuk paperback ini. Maka itu boleh dibilang itu buku-buku sisa dari perjalanan ya. Kemudian kembali lagi tadi ke topik bahasan ya. Kita bicara di topik agama, kemudian ini ada topik bermotor. Jadi pada satu saat saya adalah pengendara superbike. Jadi ini ada buku-buku literatur mengenai bagaimana berkendara dengan baik. Di sebelah sini ini adalah buku-buku yang selama saat ini sering sekali saya baca. Jadi ini saya sebutnya ini adalah populer topik ya. Jadi topik-topik populer. Sebetulnya nggak bisa dibilang genrenya fokus pada satu hal, misalnya soal finance saja atau soal psikologi saja, karena biasanya ini mencakup banyak hal yang ditulis dan dirangkum dalam satu judul ya, pembahasannya ya. Seperti misalnya The CFO Handbook ini, walaupun ini bicara CFO Handbook, tapi ini tidak bicara technicality soal keuangan ya, karena ini soal bicara juga bagaimana manajemen keuangan, bagaimana menulis dan menyusun visi dan misi keuangan untuk perusahaan, seperti itu ya. Kemudian di sebelah sini ada topik-topik yang lebih spesifik. Dan ini juga tergantung sebetulnya dari berkembangnya, seperti yang tadi saya bilang, minat dari awalnya dulu hanya fokus ke sisi keuangan dan perbankan terutama ya, itu buku-buku keuangan perbankan sekarang adanya di atas tuh. Jadi dia udah boleh dibilang sudah hampir tidak pernah dibuka lagi, tapi itulah awal mula dari koleksi ini. Di sini ini adalah topik-topik ya, ini khusus saya, ini topik-topik yang terkait dengan krisis keuangan 2008 ya, Global Financial Crisis. Jadi saya punya di sini koleksi yang cukup lengkap mengenai Global Financial Crisis ya, dari mulai runtuhnya Wall Street setelah krisis subprime ya, sampai analisa perilaku dan psikologis dari para pelaku pasar yang mendorong terjadinya Global Financial Crisis. Ini judulnya juga luar biasa, All the Devils Are Here ya. Jadi ini bicara bahwa krisis 2008 itu, Global Financial Crisis itu bisa terjadi karena boleh dibilang seluruh market partisipan ya, mulai dari regulator, banks, rating company, investor itu semuanya sebetulnya didrive oleh keserakahan. Dan ini malah ada buku yang boleh dibilang sudah jadi sejarah nih. Kalau masih ada yang ingat keruntuhan Bank Barings ya, tahun 96 sekian, saya masih punya bukunya Nick Leeson ya. Ini bankers yang membuat bank yang berumur 100 tahun itu jadi kolaps. Di sebelah sini kemudian adalah buku-buku mengenai pesawat terbang ya. Jadi pesawat terbang adalah minat saya yang berikutnya. Ini cukup lengkap buku-buku yang ada di sini. Dan ini kalau mau dilihat ada yang paling menarik di sini sebetulnya adalah Appendix Glossary ya. Jadi pada satu masa saya pernah ada di perusahaan pembuat pesawat terbang di Bandung ya. Sebagai orang luar ya, sebagai orang finansial yang masuk ke sana. Dan industri penerbangan itu industri yang penuh dengan abreviasi, singkatan yang sangat teknikal. Nggak gampang hafalnya kan. Nah ternyata Collins ini membuat satu glossary seperti kamus ya, yang isinya adalah
technical terms dari hal-hal yang sering kita temuin. Ini buku sangat meaningful nih. Jadi saya ketemu salah seorang eksekutif college di sebuah pameran karena dia tahu saya bukan dari industri penerbangan. Dia kasih ini dan bilang sama saya, you can learn all of the aircraft business by reading this book. Ternyata betul ya. Jadi ini buku yang sangat menolong, sangat historical. Tetap ada disimpan di sini. Kemudian di sini ada koleksi buku-buku seni, art ya. Jadi ini juga bagian yang seringkali saya buka lagi kalau ada kesempatan untuk merefresh pikiran, terutama ya, untuk mencari ide, karena seringkali kita perlu keluar dari satu topik yang sedang kita explore ya, dan mencari perspektif, dan caranya antara lain adalah dengan melihat buku-buku dari tema yang lainnya. Kemudian ada di sini satu set lagi, ya ini buku-buku yang sangat teknikal mengenai venture capital dan valuasi startup. Jadi buku-buku seperti ini tidak bisa dibeli di tempat lain kecuali di tempat yang sangat khusus, dan itu adalah di Amazon Bookstore. Jadi tadi belum cerita ya, buku-buku itu belinya di mana. Di sini sebagian besar. Kalau buku yang teknikal begini nggak ada tempat lain nih. Ini kita harus ke Amazon. Jadi saya punya satu set lengkap. Ini bikin term sheet startup kalau mau pitching pertama kali ke VC ya, sampai ke friends and family funding. Ini funding round level 0 di startup company. Biasa startup kalau belum dapat investor dari luar, yang finance biasanya keluarganya ya, friends and family. Nah ini semua buku-buku seperti ini cuman ada di Amazon. Kemudian di sebelah sini adalah topik-topik buku-buku dengan topik yang bervariasi. Tadi dibilang macam-macam subjek, dan udah sampai sini biasanya udah pernah dibaca dan disimpan sebagai referensi. Ini tumpukan ini adalah buku-buku yang 2024 baru mulai masuk. Biasanya kalau baru mulai masuk nih, saya coba baca 1-2 bab begitu ya. Kemudian nanti kalau diperlukan lebih sering, tetap di sini. Kalau sudah lebih sering taruh, sudah sering lebih jarang dibaca, kita taruh di rak. Ini malah baru kemarin. Ini buku yang paling baru. Negara Paripurna sama Telah Psikologis Mengenai Cancer. Nah, di sini ada satu section yang boleh dibilang sangat rare ya. Jadi ini buku-buku tua ya. Buku-buku tua ini, Fundamental Psikologi ini adalah buku tahun 46. Ya. Jadi saya punya beberapa buku tua ini, dan ini cuma bisa didapat di toko buku, kalau nggak di Pakistan, di India. Ya. Jadi di India itu ada toko buku Bahrison yang jadi favoritnya Presiden Prabowo ya. Selain buku baru, mereka punya buku tua juga ada. Ini saya dapat di Pakistan. Di Pakistan juga toko-toko buku tua itu luar biasa. Kalau kita punya waktu, ada kesempatan, wah, di Pakistan luar biasa. Ini lihat nih bukunya. Ini tahun 1944. The Capital. Jadi ini buku aslinya The Capital karangan Karl Marx ya. Mungkin ini buku ekonomi makro yang paling tua yang dibuat oleh Karl Marx, yang bicara mengenai sistem ekonomi non-kapital. Jadi sistem ekonomi di luar kapital ya. Orang sebutnya sistem ekonomi kapital komunis ya. Di buku antik. Jadi dari koleksi ini, selain ilmu pengetahuan, sebetulnya apa yang kita dapat adalah kita punya kesempatan untuk bisa pergi ke tempat yang jauh tanpa harus keluar dari ruangan ya. Jadi karena buku itu sebenarnya kekuatannya adalah buku bisa, dengan kekuatan narasinya, dia bisa membawa pembacanya pergi ke tempat yang jauh dari tempat dia berada, karena semua penulis buku itu selalu punya narasi yang menimbulkan imaji bagi pembacanya sesuai dengan topik yang sedang dibahasnya. Selain itu, buku juga tadi saya bilang di depan seperti sepotong memori yang setiap saat bisa kita tarik kembali, yang mengingatkan kita bukan hanya pada
topik yang ada di buku, tapi juga mengenai bagaimana buku itu ada di sini. Salah satu contohnya ini. Ini buku The Oriental Paris ya. Jadi pada satu masa dulu kami pernah punya di PTDI ya, pernah punya urusan bisnis dengan pabrik pesawat terbang di Harbin ya. Harbin itu kota yang paling barat di Cina. Di provinsi Heilongjiang namanya. Dia sudah dekat di bordernya di Rusia. Jadi dari Harbin ke Beijing ibu kota tuh hampir 3.000 km. Dia lebih dekat ke Rusia. Nah, di Harbin itu ada wilayah yang masih di-preserve sesuai kota itu pada tahun 1920-an. Jadi waktu kita datang ke sana, kita betul-betul kaget karena selain Harbin yang modern, kota modern yang dibangun di abad 21, dia masih punya bangunan-bangunan kolonial seperti ini, kolonial Rusia yang dijaga dengan baik ya. Jadi ini kalau saya lihat buku ini saya langsung ingat pada hari itu perjalanan seperti apa yang kita lakukan di Harbin. Jadi inilah kekuatan the power of book ya. Buku bisa punya kekuatan memorial yang membawa kita kembali ke saat di mana kita memperoleh pengalaman batin yang terkait dengan tempat ataupun lokasi di mana kita mendapatkan buku itu. Jadi itu cerita hari ini mengenai library kecil ini. Tujuannya tak lebih tak kurang menarik minat kepada teman-teman yang lain untuk membangun library pribadinya di rumah, supaya lebih senang lagi membaca, supaya lebih sering lagi membaca, supaya bisa menyebarkan minat membaca itu kepada lebih banyak lagi orang, karena membaca pada awalnya dan pada akhirnya tidak pernah merugikan. Membaca itu selalu menguntungkan, membaca itu selalu punya hal-hal baik yang bisa membuat kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Silakan menikmati koleksinya masing-masing.